wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma nabbir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardh bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahi alim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh ar-rasyuh wa tawbatan nasuh wa salaha jasadi wa ruh. Qala Syekhul Malik rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum bid-darain amin radhiyallahu anhu wa ankum qala radhiyallahu anhu. Wa yuqalu al-bisyarah inda maut ala khamsati awjuhin. Awaluha li amati mu'minin yuqalu lahum la takhafu minal azab. Para jamaah, Bapak hadirin yang saya hormati, wakil khusus Bapak Anis beserta Ibu dan keluarga. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Nurul Fatah, Bang Syukron beserta jajaran, juga para tokoh masyarakat dari khusus Bapak RT 08 Bapak Karyo beserta seluruh stafnya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat dan afiat sehingga berkenan hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan rumah yang dipakai taklim diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang datang dari rumah masing-masing, mudah-mudahan langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh sehingga menjadikan ibadah ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan bermanfaat untuk pedoman hidup kita di dunia, kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wa yuqalu, dan dikatakan, al-bisyaratu, adapun bisyarah artinya yang mendapatkan kegembiraan. Indal mauti, ketika maut, ala khamsati awjuhin, itu ada 5 jalan. Jadi taklim malam Senin ini adalah menjelaskan manusia yang mendapatkan bisyarah ketika maut. Kalau manusia ketika maut mendapatkan bisyarah, sudah pasti ke surga. Walaupun dosanya banyak, tapi ke neraka dulu. Bisyarah mana ini? Bisyarah ketika maut. Kan ketentuan kita bahagia celaka kan ketika maut. Tergantung ketika maut. Maka kita harus mohon-mohon kepada Allah itu biar husnul khotimah, meninggal membawa iman Islam. Kita capek hidup teh Pak. Tahu bapak-bapak, saya mah capek Kang Idin. Kalau pulang ke sono celaka lah, kapan enaknya hidup? Di dunia udahan capek, ke sono mungkin parah. Kayu kita bersama-sama. Orang yang dapat kegembiraan ketika maut ini ada 5 jalan. Mana yang 5? Yang pertama yang mendapatkan bisyarah, awaluha li amatil mu'minin, bagi umumnya orang beriman. Orang yang beriman
walaupun dosanya banyak sekali, nanti ketika maut dapat bisaroh. Apa itu bisarohnya ketika maut? Wa yuqalu lahum, bakal ada suara, la takhafu ta'bidan azab. Wahai orang beriman, kamu jangan takut abadinya siksa. Jadi yang namanya iman ini patokan segala-gala, Pak. Satu, benar akhlak dan tidaknya manusia tergantung iman. Tergantung iman, Pak. Sebab di iman itu ada nurullah, cahaya Allah, yang jadi petunjuk untuk jalannya dia. Nah, tanpa nurullah itu, na'udzubillahi min dzalik, iman itu alat. Orang maling, kalau imannya benar, mual maling, Pak. Orang mabuk, kalau imannya benar, mual mabuk. Sebab iman kita mah beda dengan iman malaikat. Kan iman itu ada 3, Pak. Ada iman naik terus, kagak turun-turun. Kenapa naik terus? Imannya dipupuk, disiram. Dipupuk, disiram. Tanaman juga, Pak. Pengen hasil, urusin itu tanaman. Jangan dicoblokin langsung ditinggal. Nanti hasilnya beda walaupun tumbuh. Iman ini al-iman kasyajarah. Iman itu seperti pohonan. Penting ada siraman, penting ada pupuk. Bagaimana nyiram dan mupuknya iman? Siraman. Nah, ngaji. Ini lagi disiram nih. Lagi nyiram kita iman nih. Maka besok Aidin kalau mau ngaji, mau kemana Kak Aidin? Mau nyiram. Malam-malam nyiram apa? Nyiram iman. Jangan disiram doang, ntar bontok. Pupuk. Pupuk. Mana pupuknya? Ibadah. Amalin ilmu yang kita dapat, amalin. Itu iman. Satu ya. Iman menjamin akhlak manusia. Yang kedua, iman itu menjamin abadi dan tidak abadinya di dalam neraka. Kalau ada iman, walaupun dosanya seabreg-abreg. Nah, apa itu seabreg-abreg? Saking banyaknya aja. Tapi ada iman, pasti awal akhir diangkat dari neraka. Karena ada iman. Walaupun amal baiknya waktu dunia seabreg-abreg juga. Saking banyaknya. Tapi kagak iman. Amal baiknya mardudatun la tuqbalu, mah diterima sama Allah. Kagak ada artinya. Tetap aja neraka selama-lamanya. Ini mahanya iman, Pak. Maka di dalam bismillah itu sifat Allah kan 2. Ada rahmatun bimana rahman, ada rahmatun bimana rohim. Rahmat juga ya. Arti rahman maha pengasih. Arti rohim maha penyayang. Saya nanya bapak-bapak, tapi jujur, mau dikasih, mau disayang? Mau dikasih, mau disayang. Nah, mendingan disayang, pasti dikasih. Kalau dikasih belum tentu disayang. Maka Ar-Rahman itu Allah maha pengasih tanpa pilih kasih.
Maka Rahman itu nikmat dunia semata. Rahman itu. Apa yang turun rahmat Allah bimana Rahman ke dunia ini? Nikmat yang Allah turunkan ke dunia ini cuma 1% ini. Di mana 99 lagi? Nanti di Rohim. Karena nikmat rahmat dunia ini cuma 1 ke dunia ini Allah turunkan. Maka watak tobiat dunia rame terus. Kenapa? Berebut yang 1. Ya, kenapa main bola rame? Karena 1 bolanya. Rame. Kalau saring 1. Baca lihat di berita yang begitu, yang begitu. Emang begitu. Kehidupan dunia berebut yang 1. Dan walaupun 1 kebagian semuanya, maka Allah ngasih tanpa pilih kasih. Mau kafir, munafik, fasik, tetap Allah kasih. Dunia itu Pak. Maka Rahman itu rahmatun bimana Rahmanun nikmat dunia semata. Nah kalau Ar-Rahim Maha Penyayang. Buat siapa itu penyayang Allah? Hanya orang yang beriman. Jadi hakikat hidup orang-orang kafir tidak ada rahim Allah. Sebab nggak iman. Sayangnya Allah kepada orang beriman udah pasti. Karena ada iman pasti masuk surga. Walaupun dosa yang lain banyak. Nikmat mahanya iman. Kan kadang-kadang umumnya manusia itu kan enggak pada tahu Pak mahanya iman itu. Kadang-kadang susah duit dikit pindah jual iman. Kadang-kadang tahu pindah kemana tahu. Enggak apa-apa nikah lagi main deh. Enggak termasuk itu. Kalau Kang Idin mampu jangan 2, 4. Nah, iya 4, tapi mampu enggak adilnya. Kalau orang yang punya lebih daripada 1, kemudian enggak mampu adilnya sama istri, besok di akhirat jalannya kayak kuyuh, miring. Mau Eden miring. Aku yuk. Lama-lama ke sono jalan samping. Kayak kan begitu yuk. 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 Udah Ngaidin, kalau kata guru saya almarhum Amatullah Habib Ali lagi ngaji kan hari Kamis dulu. Para jamaah udah 1 aja. Ujung-ujungnya mah sama, begitu katanya. Begitu. Paling beda katanya Hawa. Tahu-tahu lagi ngomong begitu Habib Ali ada Ki Haji Icep Hambali. Emang istrinya 2 Pak. Siapa bilang sama? Begitu punya. Nah, kalau ngomongin begitu, nah itu tanda normal Aidin. Dah, sekarang kita mampunya 1 aja Aidin. Kalau pengen lebih daripada 1, nanti Kang Idin meninggal masuk surga, udah disiapin bidadari 72 bidadari. 72. Mbak 72. Tapi jangan dipikirin. Kan dipikirin bagaimana nganuinnya. Jangan. Nah di sorga mah Pak Kadir, walaupun bini sekian puluh tadi, enggak ada yang berebut. Kenapa? Sebab sebelum masuk surga itu dimampirin dulu ke haud Rasul.
dicuci dohir batin. Makanya ahli surga itu jasmaninya bening-bening, nggak ada yang kotor. Hatinya nggak ada yang kotor. Maka walaupun 72 akur, nggak ada yang degil. Penyakit nggak ada di sana. Penyakit hati ya penyakitnya nggak ada. Aman. Dan nggak ada cerita bidadari janda, nggak ada. Bikrun muawalun. Ini dipakai segel lagi, pakai segel lagi, perawan terus. Wah, di sana mah nggak ada bidadari nenek-nenek yang nggak ada. Di sana nggak ada aki-aki, Din, nggak ada nenek-nenek. Sama umurnya seperti usia Nabi Isa alaihissalam qabla rib'ah, sebelum diangkat ke langit, 33 tahun. Siapa kira-kira tuh umur 33 tahun? Ya sedang-sedangnya. Sosis semua. Ya walaupun sekarang udah pada metik, Adin. Lah masuk surga mah gak ada metik. Aki-aki masuk surga mudah lagi. Di dunia, Pak. Yang muda lagi di dunia cuman Julaiho doang, Pak. Tahu Bapak Julaiho? Julaiho. Ho, pakai ho. Julaiho itu asalnya majikan Nabi Yusuf. Ceritain. Boleh supaya nggak ngantuk. Kalau urusan Ramadan mah demen banget. Dicepetin aja dicepetin ya dia. Nih. Julaiho ini Haidin jadi majikan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu ada di rumah Julaiho, jadi abid. Suami Julaiho Kit bin Aziz, menteri kota Mesir. Itu Nabi Yusuf itu bujang, abid. Tapi karena dari awal ini Julaiho ini ketika beli di pasar, kan Nabi Yusuf itu boleh beli di pasar. Abid dijual beli. Itu Julaiho udah nyimpen rasa mahabbah kepada Nabi Yusuf. Makanya walaupun maha dibeli, suaminya aja kalah. Iya, menurut sebagian riwayat Pak, saking mahanya Nabi Yusuf karena ganteng calon Nabi, calon Rasul. Menurut batu riwayat, duitnya itu numpuk duit buat beli Nabi Yusuf setinggi Nabi Yusuf. Nah dibelilah menteri banyak duitnya. Jadilah pembantu di rumah Julaiho. Mungkin gede kan mungkin kelihatan gantengnya. Julaiho udah mikir capek. Bagaimana caranya biar memiliki Yusuf. Akhirnya ini udah bujang Nabi Yusuf. Kata Kit bin Aziz ngomong sama Julaiho, mah bahasa kita. Ntar Bapak pulang malam. Sebab ada rapat. Kata Julaiho, nah ini kesempatan. Kata Julaiho begitu di hatinya. Udah berangkat ke kantor. Begitu berangkat Ibn Ajid kantor, langsung mulai ngapain? Beraksi. Julaiho ini pakai baju pertama kali dipakai itu baju semenjak dibeli. Itu baju kalau dipakai Idin, jadi dari luar dan tak semua kelihatan. Kira-kira bahannya apa kalau begitu? Lampu.
Langsung Julaiha masuk kamar pura-pura sakit. Kata Julaiha, "Sup, bawa air, ibu mau minum obat." Bedanya Nabi sama Cuki, Nabi kan tambah ganteng, ini tambah hancur. Diterusin. Udah gitu udah. Nabi Yusuf mah polos. Dia bawa air kan. Begitu Nabi Yusuf masuk ke kamar, naruh air, langsung Julaiha yang pura-pura sakit bangun ngunci kamar. Tuh. Warawadathu allati fi baitiha, Qur'annya. Sebenarnya mah Yusuf juga ada hati. Udah berdua-dua bagaimana sih Din? Di dalam kamar. Lah kan Julaiha kan Julaiha. Kan cakep. Karena ini calon nabi dan rasul, ada maksum dari Allah, Pak. Nabi Yusuf ada, warawadat ada, pengen. Datanglah pertolongan Allah, Nabi Yakub, bapaknya. Langsung ginian Nabi Yusuf, apa namanya? Ini ininya. Lengannya. Nah ini lengannya. Langsung dipukul sama Nabi Yakub. Dua-duanya keluarlah. Itu Nabi Yusuf. Kalau udah keluar mau lagu apa? Udah gak usah dipikirin. Gitu udah. Yang kedua, maksum Allah terhadap Nabi Yusuf. Begitu Nabi Yusuf diapain? Diapain sama Julaiha? Digerayangin. Kalau bahasa kasarnya diapain? Itu langsung Nabi Yusuf loncat dari kamar ke tengah rumah. Nah di tengah rumah tuh begutet. Tahu ngerti begutet? Nabi Yusuf kekeh enggak mau. Julaiha kekeh mau. Akhirnya lagi begutet gulung di tengah rumah, datanglah suaminya. Ketahuan kering itu. Basah ya. Akhirnya Julaiha bela diri. Pak, ini Abid kurang ajar, Pak. Tuh. Iya. Kata Nabi Yusuf, enggak, Pak. Yang iniin ibu, Pak. Akhirnya dua-duanya kagak ngaku. Timbullah fitnah-fitnah yang enggak-enggak. Kata Nabi Yusuf, untuk benar dan enggaknya ini perkara, datangkanlah orok baru lahir. Itu buat saksi. Didatangin itu orok baru lahir. Ditanya itu orok. Siapa yang salah, siapa yang benar? Orok baca Quran. Fa in kudda min kubulin fasodakot bahwa minal kadhibin. Fa in kudda min duburin fakadzabat bahwa minas shadiqin. Kata orok. Orok ngomong. Jangan dipikirin, jangan. Ini urusan Allah. Lihat aja sobeknya baju Nabi Yusuf. Kata Quran, kata orok. Kalau memang sobek Nabi Yusuf itu bajunya depannya, berarti Yusuf yang salah. Julaiha benar. Kalau sobek bajunya belakang, berarti Julaiha yang salah. Yusuf yang benar. Begitu dilihat emang sobek belakang, emang dijambak begitu. Ketika loncat, akhirnya kesimpulannya Julaiha salah.
Ini nggak diceritain semuanya ya. Ini kan tadi nyeritain muda, yang muda lagi. Udah titik sampai itu dulu. Dengerin dulu waktu yang berjalan Kipnya Haji udah meninggal. Nah, kalau diterusin mah sampai jam 12. Nah, baca aja surah Yusufnya Quran. Nah, puyeng pala. Nabi Yusuf udah jadi raja. Udah. Nih. Ini Nabi Yusuf itu lagi turun ke masyarakat. Didampingi para menteri. Udah jadi raja. Oh, kalau ceritain semuanya ya itu lama. Ini mau ngejar muda lagi Juleho. Itu begitu lagi ngontrol ke bawah Pak, ke rakyat Nabi Yusuf. Ngontrol. Kan sekarang Pak dari muda Juleho udah nggak bisa jalan. Bawa tongkat duduk di bangku. Kayak apa kira-kira? Udah nenek-nenek banget. Nabi Yusuf udah jadi raja. Raja Mesir. Lagi jalan begitu udah jauh Medin. Itu nenek-nenek yang lagi duduk udah tadi. Nenek ngiatin Nabi Yusuf tadi. Udah jauh baru ngomong nenek, Sup. Ngomong begitu. Lah ini pendamping Nabi Yusuf kaget. Tuhan. Itu ada nenek manggil. Ah masa? Ih nenek. Balik lagi Nabi Yusuf main dia. Assalamualaikum Ummah. Kata Nabi Yusuf. Waalaikumsalam. Ini Yusuf ya? Kata Nabi Yusuf. Emang ibu siapa? Kena ama saya. Nangis Juleho. Sup. Kan ini Juleho. Dulu kamu kan tinggal di rumah saya. Begini. Langsung Nabi Yusuf minta maaf. Langsung bagi duit tuh nenek-nenek. Udah berangkat lagi. Karena lagi ngontrol. Tugas. Semenjak itu Juleho ketemu lagi sama Yusuf udah jadi raja. Mungkin parah cintanya Juleho sama Yusuf. Padahal udah nenek-nenek. Gitu. Oh begitu ya. Orang ngaruh nenek-nenek itu. Makanya perasaan Mang Haidin orang tua-tua. Iya. Perasaan. Akhirnya Nabi Yusuf juga pulang ke keraton. Kemudian Juleho. Hari semenjak Nabi Yusuf nggak bisa tidur. Ketiga malamnya Juleho dapat petunjuk dari Allah. Harus ngaca. Nanti ngaca udah. Begitu ngaca para jamaah jadi perawan lagi. Sebelum jadi perawan Nabi Yusuf dapat petunjuk dari Allah kudu nikah sama Juleho. Nabi Yusuf bingung kudu nikah sama nenek-nenek bagaimana. Yusuf nggak tahu itu jadi perawan lagi. Begitu Pak. Kan ada di Qurannya surah Yusuf. Udah capek. Itu Nabi Yusuf. Itu Edin. Begitu. Dari mana beloknya tadi? Iman boleh lagi iman. Jadi iman itu begitu Pak ya. Jadi ketika maut bagi orang beriman dapat bisaroh, kegembiraan nanti lagi sakro, kan indah maut ketika maut. Bakal ada suara. Bagaimana suaranya? La takhofu ta'didan adab. Orang beriman kamu jangan merasa takut abadinya siksa. Karena kamu ada iman walaupun banyak dosa, nanti awal akhir pasti masuk surga. Itu bisaroh kayak begitu Pak. Ini kelihatan Pak mahalnya iman. Ayo kita biar apa? Diurusin iman, bajuin iman itu.
Sebab adanya bahasa ganteng, bahasa cakep karena pakai baju. Nah, ini udah pernah lihat yang cakep. Nah, ini lagi duduk dekat rumah ada yang lewat, perempuan cakep. Bajunya sepotong. Tuh. Terus orang cakep. Kenapa ada bahasa cakep? Karena pakai baju. Coba yang lewat telanjang. Ya walaupun cakep, mau disebut cakep, bisa orang gila. Kan begitu. Iman juga biar cakep bajuin. Kan ada gilanya. Iya. Begitu Pak Iman ya. Ayo kita sama-sama. Untuk apa? Nyirami iman, mupuknya iman. Karena hanya dengan iman, walaupun dosa yang lain banyak, awal akhir bisa jadi ahli surga. Ini baru satu ya. Ditandain siapa tuh? Baru satu tuh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Tapi kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Muhammad Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ya ajma'in. Amin hamdan yafi ni'amida bi nikmah wa yafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi bi karim azim sultanik. Rabbil fana bima 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qurbatina nabiyina tawassana bit ta'allumi tawassana bit ta'limi antar subhanal wasi'ah wa antar syukur amanah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Pak Abdul Salam yang merahmati pelajarannya.